Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku. Merupakan channel menjalankan program, membuat program tentang edukasi pelajaran ilmu kimia dan matematika. Tentunya materi-materi yang telah saya sajikan mudah-mudahan bermanfaat kepada para siswa dan mahasiswa. Mungkin juga para orang tuanya, bunda-bundanya yang juga nanti juga bisa memiliki ilmu tersebut agar bisa mengajarkan putra-putri di rumah atau kepada siapa saja. Dan ilmu yang telah diberikan itu mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila kalau memang itu bermanfaat maka sebarkanlah video itu kepada teman-temannya, kepada siapa saja. Karena kalau kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat itu merupakan amal jariah bagi kita dan berguna untuk kita mungkin di dunia ini apalagi di alam kubur dan di akhirat. Oke, kali ini kita bertemu tentang pelajaran kimia, yakni soal dan pembahasan tentang delta TD dan delta TB. Kemudian ini adalah pertemuan yang ke-47 kimia dan merupakan video yang ke-78 untuk durasi yang panjang. Sementara durasi yang pendek, yang 3 menit lebih kurang itu sudah mencapai 140-an kalau nggak salah ya. Jadi kalau digabungkan sudah 200 lebih. Nah, tentunya ilmu yang sudah kita sampaikan ini bisa berguna para siswa ya, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan mungkin juga yang ada di luar negeri sana. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tentunya tentang delta TD dan delta TB ini saya akan memberikan dulu dasar-dasarnya dan keterangan-keterangan tambahan supaya tidak gagal paham dan tidak terjadi kekeliruan. Pertama ya, dijelaskannya bahwa kenaikan titik didih, nah, delta TD ini itu nanti di buku lain dibuat namanya delta TB. Artinya B ini adalah boil, didih ya, boil. Kalau kenaikan titik didih diganti dengan delta TB berarti boil ya. Kemudian kalau dia penurunan titik beku ya, penurunan titik beku ini diganti dengan delta TF, freeze, membeku ya. Jadi delta TB diganti dengan delta TF, membeku. Nah, supaya tidak terjadi kekeliruan maka saya ambil yang delta TD untuk kenaikan titik didih, dan untuk penurunan titik beku saya ambil delta TB atau TD dan TB ya. Nah itu, jadi kita ambil yang itu aja supaya tidak terjadi kekeliruan ya. Jadi kalau ini silahkan, kalau untuk titik didih diganti dengan titik boil, kalau mau titik beku diganti dengan freeze ya, silakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya, ini juga penting bagi kita semua, bahwa dasar-dasar dari sini bahwa ini ya, delta TD itu sebentar ya, bahwa titik didih ya, namanya larutannya. Jadi larutan itu dia titik didihnya itu di atas 100 derajat Celcius. Ini keterangan tambahan. Setiap larutan titik didihnya itu di atas 100 derajat Celcius. Karena apa? Karena di dalam ini kan ada dua komponen ya. Jadi dia ada dua komponen, yakni pelarut dan zat terlarut. Makanya titik didihnya di atas 100 derajat Celcius. Sedangkan pelarut di sini adalah air. Ini nyata-nyatanya bahwa titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Ini keterangan tambahan yang memang harus dipahami. Nah, sedangkan titik beku, kalau ada titik beku ya, titik beku untuk larutan itu lebih kecil dari 0 derajat Celcius. Jadi untuk titik beku larutan di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik beku pelarut ya, titik bekunya itu sama dengan 0 derajat Celcius. Jadi air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Air itu mendidih, larutan itu membeku di bawah 0 derajat Celcius. Artinya nilainya minus. Ya. Nah, ini keterangan yang kedua yang harus dipahami ya, agar tidak nanti terjadi gagal paham ya. Nah, tentunya
kalau saya ambil merujuk dari rumus ini nanti, boleh juga saya lanjut ya. Yang ketiga, keterangan tambahannya. Keterangan tambahannya bahwa ada mencari delta TD itu ada dua. Ada melalui titik didih larutan dan titik didih pelarut. Jadi delta TD ini adalah TD larutan. Nah, TD larutan dikurang TD pelarut. Ini rumusnya. Jadi delta TD adalah TD titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Jadi boleh saja nanti yang ditanya titik didih larutan, bisa saja. Tapi kalau titik didih pelarut ya jelas 0. Jadi bisa saja ini berfungsi untuk di dalam kita menjawab soal. Kemudian kalau dia delta TB titik didih ada selisih titik beku, itu adalah titik beku pelarut, dibalik dia, titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Nah, tuh. Tadinya di sini pelarut, sekarang di sini dia. Jadi delta TB atau penurunan titik beku adalah titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Boleh saja nanti yang ditanya adalah titik beku larutan, bisa saja seperti ini nanti. Berapakah titik beku larutan ini? Ini untuk nomor 2 nih, ini yang ditanya nanti. Berarti nanti ini ditanya, maka kita harus dapat ini. Dan ini kan udah ada, ini kan 0 derajat Celcius. Berarti nanti tinggal kita mencari delta TB-nya. Ya, kalau nomor 1 di sini adalah delta TD-nya. Nah, di sini ternyata adalah larutan elektrolit. Nah, nanti ada yang keempat ya. Penjelasan tambahan. Ini yang nomor 1 ini adalah larutan elektrolit, sedangkan nomor 2 ini adalah non elektrolit. Nah, nanti ada bedanya. Oke ya. Yang keterangan nomor 4 yang harus dipahami. Kalau dia larutan elektrolit itu delta TD sama dengan, kan rumusnya ini ya, sama dengan, sebentar kita buat dulu keterangannya. Kalau dia larutan elektrolit, maka kalau kita mendapatkan delta TD, itu rumusnya kan KD dikali M ya, dikali M. Nah, ini KD ini adalah konstanta titik didihnya, dikali M, M-nya adalah molar. Di sini ditambah I. Nah, ditambah I ya. Nah, sementara I itu adalah sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Ini rumus. Ya, kita mengikuti rumus saja. N ini adalah banyaknya ion positif dan negatif, atau koefisien ion negatif, positif dan negatif. Nanti akan saya berikan contoh. Alfa ini adalah derajat ionisasinya atau ionisasinya, derajatnya. Ya, nih. Sama juga yang delta TB. Kalau delta TB juga demikian, KB kali M kali I. Nah, ya. Nah, sementara larutan non elektrolit seperti yang nomor 2 ini, ya, itu delta TD saja, delta TD sama dengan KD kali M saja, tidak ada I-nya. Dan delta TB sama dengan KB kali M molar. Ini keterangan nomor 4. Ya. Nah, tuh, jadi keterangan ini memang harus dikuasai dulu. Memang materinya kan agak sulit ya. Boleh katakan sulit. Karena apa? Kenapa katakan sulit? Banyak sekali yang harus kita ingat. Ya, jadi sebenarnya itu adalah faktor banyaknya latihan. Jadi kalau kita banyak latihan, maka akan selalu ingat dia, di otak kita sudah terekam. Nah, oleh karena itu para siswa sekalian, kalau kalian mau ujian dulu, persiapkanlah menghadapi ujian itu dengan banyak latihan, bukan banyak membaca. Jadi nggak salah, membaca itu pada saat-saat sebelum jauhnya sebelum ujian. Ya, tapi sudah mau ujian, seminggu 2 minggu mau ujian, itu banyak latihan. Sama seperti kita mau tes masuk ke perguruan tinggi negeri, atau mau testing untuk bekerja, itu kan kita punya persiapan. Tanpa persiapan nggak bisa. Nah, makanya
ikuti video saya ini betul-betul ya, agar kamu bisa mudah mengikutinya. Oke ya. Nah, selesai ya. Maka kita bahas soal nomor 1. Jadi dasar-dasarnya udah saya kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nomor 1. Larutan 5,85 gram NaCl, MR-nya 58,5 dalam 100 gram air, mendidih pada suhu 101,014 derajat Celcius jika nilai KD air sama dengan 0,52 molal derajat Celcius per derajat Celcius, sama seperti ini ya. Molal derajat Celcius. Kemudian maka derajat ionisasi NaCl berapa? Nah nih. Berarti nomor 1 ini ditanya alfa. Jadi nomor 1 ini tanya alfanya nih. Nah yang tadi, ini alfa ditanya. Oke ya. Nah, kita mulai. Kalau ada massa, ya, ada mR, ada mol. Jadi mol. Jadi mol NaCl sama dengan gram per mR. Ya, gram per mR. Jadi gramnya adalah 5,85 per mR 85,5. Berarti 0,1 mol. Ini satu yang kita pegang ya. Kemudian mendidih pada suhu. Ini juga kita kaitkan, mendidih pada suhu 101. Nah, ingat tadi bahwa delta TD sama dengan TD larutan dikurang TD pelarut. Nah, ini yang harus ingat tadi. Ternyata mendidih pada suhu, berarti mendidih yang mana tuh? TD larutan, ini dia. Nih, di sini dia nih. Nah, maka ini adalah mendidih pada suhu 101, berarti tidak TD larutan 101,014 dikurang TD pelarut 0 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Itu kan apa ya? Titik beku. Berarti delta TD-nya adalah 1,014 derajat Celcius. Nah, ini kita pegang lagi, ya. Nah, jadi molnya dari garam itu sendiri adalah 0,1. Kemudian titik didih larutan garam itu sendiri adalah titik didihnya adalah delta TD-nya adalah 1,014 derajat Celcius. Titik didihnya udah ada tadi ya. Ini. Sedangkan delta TD-nya 1,014 derajat Celcius. Nah, maka bisalah kita mencari alfanya. Oke ya. Sebelumnya NaCl dulu ya, kita mencari N dulu. Harga N tadi kan 1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali alfa. NaCl ini kan larutan elektrolit. Dia di dalam air akan terionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Nih, karena memang valensi dari Na ini 1 dan Cl juga 1 ya. Ini 1 positif, ini 1 negatif. Ini karena menerima 1 elektron maka negatif 1. Ini melepaskan 1 elektron makanya 1 positif. Nah, kalau kita jumlahkan jumlah atomnya sama-sama 1, Na sama-sama 1 Cl, dan muatan kiri 0, muatan kanan juga 0, plus tambah minus 1. Nah, ini yang dimaksud dengan N tadi. Ini 1, ini 1. Jadi N itu dijumlahkan ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Inilah harga N sama dengan 2. Nah, indeksnya ya. Jadi indeks dari koefisien ion-ionnya dijumlahkan sama dengan 2 ya. Oke, jadi sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus mencari dari alfa tadi ya. Oke ya. Jadi ini tadi 0,01. Oke, dihapus. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah kita panjangkan ya. Delta TD sama dengan KD dikali M dikali I. Ini rumusnya. Nah, udah. M ini diganti dengan, M ini kan sama dengan 1000 per massa pelarut dikali gram per mR dari zat. Dari zat itu, ini zatnya. Nah, itu mencari molal. Ya, ini molal ya. Jadi KD delta TD sama dengan KD kali molal kali I. Nah, ganti M ini dengan ini. Maka I-nya juga diganti nanti ya. KD sama dengan 1000 per P
gram per mr. Nah, ini diganti tadi 1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali alfa. Nah, tuh. Nah, oke ya. Ini tadi dapatnya 1,014 ya. Ini mana tuh nanti dibutuhkan nanti di sini dia. Di sini. Oke ya, ini dihapus. Dihapus. Nah, ini kan tadi kan sudah ada nih untuk urea. Ini dia. Molnya nih. Tadi udah kita cari tadi molnya. Ini diganti mol. Diganti mol. Nah. Ya, ini tadi kan sama-sama udah kita cari 5,85 dibagi 58,5 berarti 0,1 mol. Ya. Oke ya, kita masukkan. Delta TD tadi adalah 1,014. 1,014. KD-nya adalah 0,52. 0,52. 1000 per massa pelarut adalah mana massa pelarut 100 gram air. Ini massa pelarut 100 gram. Molnya adalah tadi 5,85 dibagi 58,5 berarti 0,1. 0,1 dikali, nah ini apa ya, menurun ya. Jadi ada bukit di sini, menurun dia. Udah, 1 ditambah N-nya tadi adalah 2 ya. Tadi udah kita cari 2. Koefisien Na plus dan koefisien Cl minus 2. Kurang 1 kali alfa. Nah, inilah yang mau kita cari, alfa tadi. Oke, pelan-pelan ya. Ini mati, 0,2 mati, ini mati. Nah, oke. 10 dikali 0,1 berarti kan 1 tuh. Berarti coret aja. 10 kali 0,1 ya 1. Berarti 1 ya tetap. Berarti nggak usah dipakai lagi dia. Nah, 1,014 sama dengan 0,52 titik 1 buka kurung tambah. Sorry. 1 ini tadi udah ya, nggak perlu lagi. Ini buka kurung 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali alfa berarti tambah alfa. Nah, 2 dikurang 1 dikali alfa, ini dia. Oke, ini kalikan, ini kali. Berarti 1,014 sama dengan 0,52 kali 1 berarti tetap 0,52. 0,52 kali alfa berarti ditambah 0,52 alfa. Nah, pindah tempat. Berarti 0,52 ditambah 0,52 alfa sama dengan 1,014. Nah, ini pindahkan ke kanan. Berarti 0,52 alfa sama dengan 1,014 dikurang 0,52. 0,52. Nah, berarti sini titik ya, alfa belum ya. 0,52 alfa sama dengan, berarti 1,014 dikurang 0,52, kurangkan ya. 1,014 0,52 berarti kalau dikurangkan ini 4, ini 9, ini 4 ya. Ini 0. Ulang 4, 1, ya, jadi 0,494. 0,494 ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Alfa sama dengan 0,494 dibagi 0,52, maka alfa sama dengan lebih kurang 0,95 ya. Nah, tunggu, jangan ada nanti kurang. Hasilnya adalah 0,95 ya. Nanti kalau mana tahu ada yang kurang, mana tahu ada yang silap, nanti diulang lagi ya. Nah, lebih kurang hasilnya adalah, setelah saya cari, hasilnya adalah 0,95 alfanya.
Oke ya, nanti diperhatikan betul-betul, tapi ini jalannya sudah benar ya. Mana tahu ada yang keliru, kadang-kadang bisa keliru ya, karena ini angkanya udah pecahan-pecahan. Oke, kita ikuti ya. Saya kira nggak usah diikuti ya, nggak usah saya ulang lagi ya, karena kita mau menjawab nomor 2. Yang jelas inilah caranya, mudah-mudahan nanti kalau diulang-ulang lagi, hasilnya adalah lebih kurang 0,95 ya, alfanya 0,95 sudah saya cari. Mana tahu nanti ada terjadi kekeliruan, nanti bisa dicek kembali ya. Oke ya, selesai. Nanti nomor 1 yang jelas bahwa dasar-dasarnya udah saya kasihkan ya. Sekarang kita ke nomor 2. Jadi nomor 2 kita coba lagi cari ya, dengan catatan nomor 2 ya, ini ditanya adalah berapakah titik bekunya. Ini tadi berapa tadi ini? Terhapus tadi ya. Ya. Nah, apa rumusnya? Rumusnya yang tadi juga ya. Sama mirip ya. Berarti delta TB sama dengan KB kali M. Yakni KB kali M 1000 per P dikali gram per MR. Nah, itu dia. Nah, udah, ini rumusnya. Jadi kita butuh ini ya, kita butuh ini untuk memasukkan rumus tentang mencari titik beku larutan. Nah, nanti kita ingatkan kembali ya. Nah, berarti KB-nya adalah 1,86 ya, 1000 per P. Massa pelarutnya 100 gram. Dan gram massa zat itu adalah 10. Sementara MR-nya adalah 60. Nah, ini dia. Ini kan dapat delta TB dapat. Nah, ini agak gampang ya. Karena tidak ribet yang tadi ya, tidak ribet. Oke, nolnya ada 3 nih. 1, 2, 3. 1 mati nih. Nah, nih. Ya kan? Berarti delta TB sama dengan 1,86. Nah, udah. Berarti 10 per 6 ya. 0,6 jadinya kan. Oh ya, nolnya 3 mati ya. Tadi ini betul ya, 10 per 10. Masanya tadi mana? Masa 10 per 60. Ah, ya. Jadi 0 ada 3, 1 ada 3, 1, 2, 3 mati. Jadi tinggal 10. 10 kali ini berarti delta TB sama dengan 18,6 dibagi 6. Nah, itulah delta TB-nya. Lebih kurang berapa ini? Kita bagikan ya. 18,6 bagi 6. Nah, nanti kita pakai koma kan. Pertama dapat 3 ya. 18 terus 0 terus 6 1. 1 kali 6 berarti 0. Berarti jawabannya adalah 3,1 ya. Jawabannya 3,1. 3,1 derajat Celcius. Betul ya? 18,6 dibagi 6 berarti 3,1 kali 6 kan 18,6 aja. Jadi delta TB sama dengan 3,1 derajat Celcius. Nah, sedangkan rumusnya tadi, kita ingat tadi rumusnya ya. Ini kita agak mudah yang ini ya. Nomor 2 agak mudah. Nah, rumusnya tadi adalah delta TB sama dengan TB pelarut ya. Terbalik tadi ya, TB pelarut dikurang TB larutan. Nah, kan gitu tadi. Nah, yang ditanya ini kan, berapakah titik beku larutan? Nah, ini yang tanya. Jadi pindah tempat, berarti TB pelarut dikurang TB larutan sama dengan delta TB. Nah, gitu ya, biar ini ya, biar untun deh ya. Yang ditanyakan ini nih, berarti negatif TB larutan sama dengan delta TB dikurang TB pelarut. TB pelarut
hilangkan negatifnya, semua kali negatif, berarti TB larutan ini jadi negatif, delta TB ini jadi positif, ditambah TB pelarut. Nah, kan dikali negatif semua, jadi kalau ini dikali negatif positif, ini kali positif dikali negatif jadi negatif, ini dikali negatif jadi positif. Nah, negatif titik delta TB tadi berapa? Ini dia nih 3,1. Titik beku pelarut adalah 0. Nah, negatif 3,1 tambah 0 berarti jawabannya adalah negatif 3,1 derajat Celcius. Berarti jawabannya negatif 1,0. Ini dia ya. Nah, jawabannya yang A. Negatif 3,10. Nah, cukup melelahkan para siswa sekalian ya. Terutama tadi yang kalau dia larutan elektrolit. Kalau dia non elektrolit tidak melelahkan. Yang melelahkan tadi adalah yang elektrolitnya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kalian paham jalannya. Kalau kita ujian EC ya, kalau saya yang menguji, kalau EC, saya tidak penting jawabannya, saya penting jalannya. Nah, itu kecuali memang dalam bentuk objektif ya, pilihan berganda itu kan objektif, jawabannya pasti sudah ada pilihan. Tapi kalau EC, saya pribadi sebagai guru lebih cenderung mengikuti jalan yang menjawab. Kalau salah dia jawabannya di terakhir, sama saya tidak jadi masalah. Yang penting dia paham jalannya. Bisa saja ada kekeliruan dalam hitungan-hitungan karena dia terburu dengan waktu. Baik ya para siswa ya, demikian ya. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat dan tonton terus video saya dan ikuti pelan-pelan. Kemudian kalau ini memang bermanfaat, ditonton lagi, dipelajari lagi dan banyak latihan dan di-share kepada teman-temannya. Dan persiapan diri kamu untuk menghadapi ujian nasional ya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti di tahun depan. Mulai sekarang saya mulai latihan. Minimal satu hari itu dua soal, cari apakah kimia, matematika, campur bahasa Inggris, atau setiap pelajaran ambil satu sekitar ya yang pokoknya 5 pelajaran, yang pokoknya saja ya, itu tiap hari agar kamu sukses nanti untuk meraih cita-citamu. Oke, makasih atas perhatiannya dan tetap semangat, jangan putus asa, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salam kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.